Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas guys. Ini saya sedang on proses menguji kapasitas baterai Liveo 4. Artinya belum selesai. Jadi saya sekaligus nih Mas guys bikin tabel juga nih Mas guys. Jadi besok kalau Mas guys mau nonton tabelnya, kalau sudah videonya saya upload, artinya videonya sampai finish selesai pengujian itu tayang Mas guys ya. Tapi nggak tahu, mungkin kalau nggak tayang besok ya besoknya, tergantung selesainya saya ngedit kapan Mas guys. Yang jelas ini saya melakukan sebelum pengujian itu dicas pakai MPPT ePaver dengan 400 WP sampai full cut off ini di sekitar 14,4 Mas guys. Jadi dari sini ini voltasenya di 14,39 itu 100%. Nah ini saya sedang menulis sampai ke bawah voltasenya, nanti rank berapa persen dan WH nya ini sudah saya cantumkan semua. Besok silahkan dipelajari kalau serius belajar untuk menganalisa baterai Liveo 4 Mas guys. Ini tak tutup dulu Mas guys, ini belum boleh dilihat buat besok Mas guys ya, jadi biar kejutan gitu. Nah beban saat ini yang saya gunakan itu hanya sekitar 80 watt saja ya, karena saya pengen analisa secara lebih spesifik Mas guys. Jadi pakai beban kecil saja untuk kapasitas baterai 100 Ah gitu Mas guys ya. Dan di sini ada beban lampu DC, ada beban kipas angin, ada beban lampu. Ini lampu AC. Lampu AC sama kipas angin nyolok ke inverter tabir ini Mas guys. Sedangkan lampu DC tidak pakai inverter, jadi ya langsung setelah wattmeter gitu Mas guys. Wow. Jadi prosesnya lama. Ini saja sudah berlangsung berapa jam nih? Ada kok jamnya. Berlangsung berapa jam? 9 jam 31 menit. Sudah 54 Ah, 697 WH terpakai ya Mas guys. Nah jadi sudah sebanyak itu terpakai. Ini masih running, semoga tembus. Untuk kapasitasnya ini bisa real di angka sekitar, kalau kita hitung-hitung ya Mas guys, simpelnya itu 3,2 volt kita kalikan 4S, ketemunya 12,8 volt. Terus 12,8 volt kita kalikan baterai 100 Ah sama dengan 1280 WH. Nah, kapasitas realnya harusnya ini apabila baterainya masih real, masih sehat gitu ya Mas guys. Mantap sekali. Dan pembuatan tabel itu pada sesi pengecekan baterai ini saja. Sedangkan saya masih ada baterai satu lagi nih, tapi ini tidak akan saya buat tabel, hanya itu aja Mas guys. Karena bikin tabel begini prosesnya lama banget, nanti bingung saya mau tidur gimana Mas guys. Jadi kalau ini mungkin nanti saya bikin video singkat aja hasilnya berapa. Yang penting sudah tahu kapasitasnya. Kalau ini memang on proses, sedang buat tabel sama menguji kapasitas sekalian Mas guys. Biar saya punya tabel buatan saya sendiri Mas guys. Karena saya kalau ngelihat tabel di Allshop sih, tabel di Google itu ranknya beda-beda Mas guys. Jadi saya punya patokan untuk diri saya sendiri, pakai alat ukur saya sendiri. Terus mungkin ya karakteristiknya nanti setiap baterai juga walaupun sama-sama Liveo 4 ada sedikit perbedaan, mungkin bisa jadi. Nah makanya kalau menguji baterai Liveo 4 kita bikin tabel, nyatet voltase setelah berapa persen berkurang, itu bebannya dimatikan Mas guys. Lalu untuk metode pengujiannya bagaimana Mas guys yang saya lakukan? Yang saya lakukan itu gini Mas guys. Di sini kan terlihat nih ada berapa Ah nih 54 Ah sudah terpakai. Jadi setiap 10 Ah terpakai saya catat di sini. Tapi setiap 10 Ah sudah pas menyentuh 10 Ah,
terus 20 Ah, terus 30 Ah, terus 40 Ah, kelipatan 10 lah, seterusnya. Pokoknya pas mau nyatet itu beban saya matikan semua mas guys. Biar apa? Biar baterai kembali ke voltasenya semula. Karena kalau saya nyatetnya pas bebannya masih ada, itu nanti kalau bebannya berbeda, hasilnya beda mas guys. Hasilnya beda, terlalu jauh. Soalnya kalau pas ada beban gini, drop banget voltasenya. Ya, bisa drop. Tergantung bebannya. Misalnya bebannya ini 80 watt, dropnya jadi 12,74 nih, ya kan? Nah, kalau saya bebani 200 watt, maka voltasenya lebih drop lagi. Nggak mungkin saya jadikan acuan untuk nyatet voltase. Maka saat saya nyatet voltase, seluruh beban harus saya matikan dulu mas guys. Jadi itu metode yang saya gunakan. Lalu kalau saya mau nyatet di tabel voltase baterainya, saya akan ngambil dari baterai langsung mas guys, tidak melewati setelah sistem BMS, karena saya pengen murni ngambil voltasenya dari baterai secara langsung. Jadi akan saya contohkan ya mas guys. Ini saya ngukur voltase baterai secara langsung, dan bisa dilihat ada perbedaan nggak? 13,14 dari baterai langsung. Sekarang saya akan ngambil dari BMS, artinya setelah sistem BMS. 13,12. Ada selisih 0,02 volt mas guys. Ya sebenarnya tipis banget sih. Saya hanya pengen rada teliti saja, karena bener-bener pengen ngambil murni tegangan baterai, bukan setelah melewati sistem BMS. Nah, kalau misalnya gini mas guys, kemarin ada yang sering menanyakan LVD itu masangnya di mana sensor voltasenya. Masangnya jangan di dekat beban mas guys. Di dekat beban itu lebih drop. Ya, saya contohkan. Ngambilnya langsung dari baterai. Diulangi lagi. Ini ngambil dari baterai 13,14 mas guys. Sekarang kita ukur di dekat beban. Hasilnya 12,87 volt. Jadi beda ya mas guys. Makanya saya sarankan ngambil dari baterai untuk sensor LVD. Ini mas guys 13,15. Voltasenya lebih stabil, lebih anteng. Atau ngambil dari output BMS langsung. Ini masih lebih mending mas guys ya. Masih di 13 volt nih mas guys. 13 volt lebih ya. Hanya selisih 0,02 volt. Jadi nanti LVD nya makin mantep, tidak cepat membaca voltase drop gitu mas guys. Pokoknya di dekat beban itu voltasenya mudah drop gitu mas guys. Oke, gitu aja gambaran dari saya. Semoga ini ada informasi yang berguna buat mas guys. Semoga sehat selalu ya mas guys. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.